Dia jongkok belasan kali sehari, tapi saat BAB, dia tak menyeka pantatnya. Dia meremas tisu jadi bola kecil, membasahi dan memerasnya, lalu membungkusnya dengan pasta gigi. Jika semua bola dipelintir jadi satu, dia bisa membuat kunci pelarian. Saat borgol dilepas untuk makan, dia diam-diam menyumpal lubang kunci. Setelah sipir pergi, dia tinggal mendorong pintu pertama. Namun, pintu kedua pakai kode. Bagaimana cara mendapatkannya? Melihat botol susu di makanannya, dia punya ide dan segera menginjak kotak susunya. Dia menempelkan plastik tipis pada kunci kombinasi saat sipir sedang lengah agar jejak tombol yang ditekan tercetak jelas. Meski ada 4 angka dengan puluhan kemungkinan kombinasi, dia beruntung karena berhasil membukanya hanya pada percobaan kedua. Namun dia tidak langsung kabur begitu saja. Dia justru memanfaatkan waktu untuk meretas sistem pengawasan saat sipir sedang merokok sebelum kembali ke selnya. Ini baru langkah awal yang sederhana. Pelarian sesungguhnya harus dimulai dari sebuah ruang isolasi yang tampak tidak mencolok. Pos damkar penjara ada di sebelah ruang isolasi. Agar bisa masuk, dia sengaja menyerang napi supaya dikirim ke sana. Di sana, dia mulai beraksi. Saat sipir pergi, dia memutar rekaman lama di monitor, membuka ventilasi, lalu merayap lewat pipa ke pos damkar. Dia segera memakai seragam damkar dan sembunyi di bawah mobil menunggu bantuan rekannya. Ketika sebuah mobil kecil di luar meledak, petugas pemadam kebakaran segera tiba. Longshu pun menyelinap ke mobil rekannya di tengah kekacauan. Begitu sipir sadar, dia sudah berhasil melarikan diri. Bukannya pergi, dia justru menelepon pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Ternyata, dia adalah seorang ahli pelarian profesional yang menguji keamanan penjara. Ini penjara ke-18 yang ia bobol, hingga dijuluki pria yang tak bisa dikurung. Tak disangka, setelah menyelesaikan tugas pelarian, CIA langsung menemuinya dan mengundangnya menguji penjara bawah tanah misterius yang menahan terpidana mati dari seluruh dunia. Setelah tahu imbalan kabur adalah $5 juta AS, Longshu menerima tugas ini. Tapi, dia tidak tahu misi ini jauh lebih sulit dari bayangannya. Saat hari masuk penjara, dia sudah hafal identitas dan kode evakuasi. Rekan-rekannya lalu menyuntikkan alat pelacak ke lengannya agar lokasi penjara bisa dipantau kapan saja. Namun, yang tak diduga, baru saja dia keluar dari pintu, dia diserang pria berbaju hitam, ditarik ke van, lalu alat pelacak di lengannya dicabut, dan ia dibius. Longshu pun pingsan. Saat sadar, dia dikurung di sel kaca gantung. Semua aktivitas dilakukan di sana, sehingga gerak-geriknya terpantau. Karena dinding kaca dan kamera pengawas 180 derajat tanpa titik buta, sang ahli pelarian ini ragu. Saat bertemu kepala penjara, dia menyebut kode CIA agar dibebaskan. Namun, kepala penjara tak menggubrisnya. Mereka justru memperketat pengawasan. Paman Long sadar dia terjebak konspirasi besar. Belum sempat. Pertanyaannya diabaikan dan dia dikurung kembali. Rekannya pun kehilangan jejak. Dia diawasi ketat kepala penjara karena reputasinya sebagai ahli pelarian. Sebagai pendatang baru, dia menarik perhatian narapidana lama. Saat ketegangan memuncak, Anuo muncul. Para preman menyingkir demi menghindari tembakan Gatling. Tak disangka, sosok kejam itu mendekat sukarela. Sadar lingkungan ini berbahaya, dia memilih diam sebelum mendapat kepercayaan. Namun, setelah itu, Arnold sering mengamati pria itu. Saat pria itu masuk dan mulai mengawasi sekitar, Arnold menawarkan bantuan. Meski awalnya diam, pria itu sadar penjara ini sangat ketat. Penjagaan 24 jam tanpa celah membuatnya sulit bergerak sendiri. Maka saat Arnold bertanya lagi, ia tak menolak dan minta ke ruang isolasi.